Oke, halo semuanya, mulai channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya memakai komponen library UI. Dalam kasus ini, saya akan mencontohkan cara menggunakan Daisy UI di project front-end kalian. Oke, jadi di sini saya memilih Daisy UI. Kenapa? Karena Daisy UI ini sangat sangat mudah dikustomisasi dan juga sangat gampang untuk diinstal ya, atau diterapkan di project kalian. Jadi Daisy UI ini hubungannya itu sangat erat dengan yang namanya Tailwind CSS. Jadi kita bisa mengkostumisasikan UI komponennya langsung menggunakan Tailwind CSS di nama kelasnya itu tersendiri, seperti itu. Berbeda dengan yang lain yang biasanya komponennya itu biasanya misalkan sini saya punya project Next.js. Misalkan banyak komponen UI library itu yang dia menggunakan komponen langsung ya jika memakai React. Misalkan di sini misalkan ada button, jadinya dia membuat seperti ini. Begitu. Jadi untuk DC UI itu lain, dia itu dia memakai yang namanya class name. Class name untuk di React dan lain-lain. Kalau JSX ya, itu pak TSX sini pakai class name. Kalau di index HTML biasa atau mungkin di framework lain menggunakan HTML biasa, itu menggunakan yang namanya class ya. Misalkan H1 ini namanya class saja, seperti itu. Di sini akan kita buat UI Daisy-nya dari sini, bisa juga seperti itu. Misalkan di sini saya akan contohkan di dua project ya. Yang pertama itu di project Next.js ini, dan yang kedua di HTML biasa yang mungkin akan mirip-mirip juga dengan framework yang lain ya jika menggunakan HTML biasa ini. Misalkan ada teks halo dunia, dan ini seperti ini ya. Hapus dulu. Simple sekali. Kita lihat ya. Untuk di Next.js-nya, projectnya itu cuma berisi hello world, simple sekali. Hanya header satu aja. Kemudian untuk yang di HTML juga sama. Halo dunia. Oke. Jadi pertama-tama bagaimana sih cara kita memakai Daisy UI ini? Oke, jadi pertama-tama kalian menuju link ini. Nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kemudian langsung ke how to use. Kita langsung menuju ke dokumentasinya. Jadi kita sebagai programmer ya, itu sangat hubungan kita sangat erat dengan dokumentasi sebuah development tool seperti itu ya. Jadi yang pertama kalian harus cari itu pasti ke dokumentasinya terlebih dahulu. Kalau memang dokumentasinya tidak jelas, baru mulai searching di Google seperti lewat AI, bisa lewat Stack Overflow seperti itu. Itu kalau sudah tidak kalian temukan di dokumentasinya. Atau mungkin sebagian besar kasus ya, banyak dokumentasi dari development tool itu yang kurang jelas. Jadi kalian bisa langsung saja cari di search Google seperti itu. Oke. Jadi di sini pertama-tama saya akan menginstal Daisy UI ini ke Next.js. Jadi Daisy UI ini memerlukan dua ya, yakni memerlukan Daisy UI dan juga Tailwind CSS-nya. Jadi mungkin banyak kalian dengar seperti nggak hanya Daisy UI saja ya, mungkin banyak ada yang lain seperti Radix UI, kemudian Next UI ada, kemudian ada kalau nggak salah ada um, banyak sih sebenarnya ada yang seperti UI seperti ini. Dan fungsinya itu apa? Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita installing terlebih dahulu. Yang pertama yakni di Project Next. Jadi Project Next untuk yang lain untuk framework lain juga masih ada banyak di sini. Kalian tinggal klik untuk melihat contohnya. Jadi di sini Next.js bisa kita lihat di sini contohnya. Jadi kita langsung lihat dari ininya saja supaya gampang. Kita tinggal install dulu npm ini Daisy UI latest. Oke, kita masuk ke projectnya dulu bernama Next App. Kemudian kita install Daisy UI. Ini mungkin agak lama ya. Oke, jadi sesuaikan juga untuk yang memakai React juga yang lain.
Kemudian setelah kita menjalankan command ini, kita langsung modul export ke tailwindconfig.js-nya. Jadi di sini seharusnya di sini kita sudah disarankan untuk sudah menginstal Node.js dan juga Tailwind sudah terinstall di project ya. Jadinya seharusnya jika sudah menginstal Tailwind, project kalian itu sudah memiliki file yang namanya tailwindconfig.ts atau js, sama saja. Tergantung kalian memakai JavaScript atau TypeScript. Kalian copy ini dan tambahkan plugin Daisy UI. Nah, ini sudah ada ya. Kita tinggal paste di sini. Ini dan save. Nah, kemudian di sini seharusnya kita sudah bisa memakai yang namanya Daisy UI. Mungkin bisa kita lihat di sini contohnya juga sama. Di sini kita memakai di Tailwind-nya. Kemudian di global CSS-nya seharusnya sudah ada seperti ini. Dan di sini ya sudah ada. Dan seharusnya kita sudah bisa menggunakan komponen yang tersedia di Daisy UI ini. Oke. Nah, cara pakainya juga gampang banget. Kita tinggal search dengan cara Ctrl K. Dan kita harus tahu apa UI yang pengen kita pakai atau apa yang kita inginkan gitu ya. Misalkan, sini saya pakai untuk table saja. Kita pakai table. Kita perlu table. Kita cari. Nah, kemudian di sini kita sudah dikasih seperti apa contoh-contohnya. Nah, jadi inilah fungsi UI library komponen ini. Jadi daripada kita membuat styling tabel ini seperti ini dari awal seperti ya, dan dia cukup susah ya, kita cukup ribet ya dari awal kita styling supaya seperti ini table kita. Daripada seperti itu, lebih baik kita memakai yang namanya UI komponen seperti tadi yang saya bilang, salah satunya ya yang ini Daisy UI ini. Oke, jadi ini JSX ya. Jadi kita tinggal copy ini saja, copy, kemudian kita paste di sini, kita override itu, save. Seharusnya di sini next kita sudah tercompile lagi. Nah, bisa kita lihat ya, dia langsung seperti itu. Dan kita harus tahu apa yang kita perlukan di aplikasi kita. Misalkan kita perlu button, kita tinggal Ctrl K atau cari, klik button. Kita perlu button, tinggal cari, kemudian di sini ada banyak pilihannya. Ada button neutral, button primary, button accent, ini semua kita bisa pakai dengan gampang sekali. Misalkan saya mau di sini button accent ya. Kita tinggal cari JSX-nya, di sini kita tinggal copy saja. Misalkan di bawah ini saya taruh button accent. Saya lihat aplikasinya sudah ada ya, dan sudah ada animasinya tersendiri. Daripada kita susah membuat style dari sini, kita langsung saja pakai UI komponen seperti ya library-nya. Dan di sini keunggulan Daisy UI ini yang saya bilang, kita bisa langsung mengkustomisasi button ini dengan Tailwind itu sendiri langsung di class name-nya. Misalkan white-nya itu 10. Jadi dia kecil ya. Misalkan 100. Oke, dia semakin besar 1000. Oke, mungkin ini ya seperti itulah kira-kira ya. Intinya seperti itu, kita bisa langsung kustomisasi menggunakan Tailwind di komponen itu tersendiri, seperti itu. Harap kalian mengerti. Nah, ini contoh untuk gini ya. Contoh untuk React atau Next.js-nya. Nah, misalkan untuk HTML bagaimana sih cara pakainya? Nah, untuk HTML sini bisa kita lihat dan diinstal lagi. Kita bisa memakai use CDN. Tapi di sini bisa kita lihat ada warning ya. CDN ini tidak direcommended untuk production. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghapus style-style yang kita tidak pakai seperti itu. Jadi file size kita bakal besar karena kita seperti mengimpor semua komponen yang ada di Daisy UI. Walaupun kita cuma memakai misalkan 5 saja, tapi yang keimpor ke production kita itu jadinya semua komponen yang dimiliki. Jadi file production kita jadinya berat seperti itu. Dan itu sangat tidak bagus. Makanya disarankan oleh
DCUI sebenarnya memakai plugin ini nih. Karena apa? Karena misalkan di sini kita hanya menggunakan komponen table dan juga button dari DCUI. Maka nantinya misalkan saya membuild ini project, saya akan membuild next project ini. DCUI itu hanya bakal memberi kita kode untuk table dan kode untuk button untuk project kita. Jadi file di production kita itu lebih efisien. Jadinya yang kita pakai aja yang kita akan upload seperti itu, atau yang kita akan sertakan di file seperti itu. Kalau mengerti, jadi kita untuk HTML nih kita memakai UCDN saja. Jadi kita cukup copy ini script ini dan kita taruh di yang namanya head tag HTML kita. Head tag yang mana? Yang ini ya. Kita tinggal taruh di sini. Simpel sekali ya. Tinggal taruh dan save. Kemudian dengan itu saja kita sudah bisa menggunakan DCUI ini. Misalkan kita akan copy ini semua ya. Kita copy ini, kemudian kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Enter. Tapi ini akan error karena di sini menggunakan class name ya, bukan class. Jadi bisa diingat kalau memakai HTML biasa, kita seharusnya menggunakan yang namanya class saja, bukan class name ya. Karena JSX itu termasuk ke JavaScript, ke kode. Kalau kita buat class saja, nanti dikira kode oleh browser seperti ya. Oke, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini. Ini termasuk dia langsung ke kode ya, jadi kita hapus saja. Tapi di sini sudah mau kan di HTML biasa juga. Kita tinggal mensertakan CDN-nya ini. Ini CDN-nya Tailwind dan juga CDN-nya DCUI. Seperti. Jadi kita sudah bisa menggunakan komponen-komponen dari DCUI. Jadi DCUI ini nggak hanya itu saja, bisa kita lihat di dokumentasinya. Dia ada button, drop down, modal, dan semuanya itu sudah lengkap sekali ya. Dokumentasinya itu sangat gampang untuk dipahami, dan cara pakainya tinggal gini saja. Kalian tinggal buka dokumentasinya, kalian baca dokumentasinya, dan kalian harus tahu apa yang UI komponen yang kalian perlukan di project kalian. Jadi kalau sudah itu, kita tinggal pakai, sertakan di class name. Jika stylenya kurang pas, bisa langsung edit stylenya langsung di lewat Tailwind ya, langsung di kelasnya juga diedit. Seperti tadi itu, akan bisa isikan margin di sini, margin 10 misalkan. Tuh, saya langsung ya. Langsung diterapkan style menggunakan Tailwind-nya. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.